Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita memulai ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum kita memasuki ibadah kita saat berteduh. Saat teduh selesai, kita akan memulai ibadah kita. Kita memuji Tuhan. Satu hal telah kuminta. Minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupmu, menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya. Satu adalah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan pada malam hari ini. Kami sungguh mengucap syukur atas segala pemeliharaan Tuhan yang sepanjang hari yang kami lalui, sehingga kami Tuhan bisa berkumpul untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Meskipun kami di rumah masing-masing, tapi kami yakin dan percaya itu tidak mengurangi semangat kami untuk terus memuji-muji, memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya nama Tuhan tetap dipermuliakan. Terpujilah Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Kita memuji Tuhan kembali. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa
namun kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku. Jauh dari semua yang terdekat sekalipun, Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Kita memuji Tuhan lewat bermazmur. Kita bermazmur, kita buka Alkitab kita masing-masing. Mazmur 80 ayat 1 sampai 20. Saya membacanya. Doa untuk keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asap, Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang mengiringi Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di antara para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa. Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakhirlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya rantai-rantainya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur ini, batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajahmu, kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu. Anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu, maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan
menyerukan namamu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Biarlah kita yang menyimak, kita membaca, kita dapat mengerti, memahami, dan kita dapat melakukannya seturut dengan kehendaknya. Kita memuji Tuhan kembali untuk mempersiapkan diri kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya bagaikan tanah kering. Tanah kering yang merindukan air, begitulah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, begitulah jiwaku haus akan Engkau. Selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dan kami panggil di dalam nama Kristus Tuhan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami kembali datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, untuk sepanjang hari ini, di mana Tuhan sudah menolong kami bahkan memberkati kami. Dan Tuhan juga memberikan kehidupan buat kami. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami boleh datang kepadamu walaupun kami beribadah di tempat ini Tuhan.
Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan jemaat Tuhan yang mendengarkan di rumah mereka masing-masing, itu tidak mengurangi sukacita mereka Tuhan untuk berbakti kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Berkatilah ya Tuhan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Biarlah kuasa Allah, Roh Kudus menolong kami, memampukan kami, memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami boleh mengerti serta melakukan akan firman Tuhan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati hamba-Mu juga di dalam menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus menolong, memampukan, memberikan hikmat kepada hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal sampai selama-lamanya. Kami siap mendengarkan akan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 116 ayat pertama dan kedua, dilanjutkan dengan ayat yang ke-12 sampai yang ke-19. Mazmur 116 ayat 1 dan 2 dilanjutkan dengan ayat 12 sampai yang ke-19. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakan firman Tuhan ini. Demikianlah firman Tuhan. Terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Ayat yang ke-12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem, haleluya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang kita sudah baca. Berbahagialah kita yang telah membaca dan merenungkannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan tema adalah kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita semua merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Itu kita dapat bangun pagi dengan tubuh yang sehat, diberikan kekuatan dan nafas kehidupan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita dapat makan, dapat minum, kita dapat bekerja, terlibat dalam pelayanan, dan orang-orang yang mengasihi kita, semua itu karena kebaikan Tuhan. Dan kasih yang terbesar yang telah kita terima adalah keselamatan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, yang olehnya kita beroleh
pengampunan dosa. Mazmur ini mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas kelepasan dari kematian dan menyatakan pujian semua orang percaya yang menderita, yang diselamatkan oleh Tuhan dan terhindar dari kematian atau malapetaka. Di dalam ayat yang ke-12 di situ dikatakan, bagaimana akan kubalas kebaikan Tuhan, segala kebaikannya kepadaku. Rasa syukur ini mengalir dari hati semua orang yang telah mengalami keselamatan daripada Tuhan. Pemazmur menyadari akan kebesaran dan kebaikan Tuhan di sepanjang hidupnya, serta keterbatasan dirinya untuk dapat membalas kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya ia memberikan suatu pertanyaan reflektif. Bagaimana caranya dia dapat membalas kebaikan Tuhan? Di dalam ayat yang ke-13, aku akan mengangkat piala keselamatan. Di dalam ayat yang ke-14, akan membayar nazarku kepada Tuhan. Ayat yang ke-16, aku hambamu. Kerendahan hati pemazmur dan kesadarannya sebagai seorang hamba yang dipercayai, anak dari hambamu perempuan. Ini mengekspresikan ketergantungannya kepada Allah. Selanjutnya di ayat yang ke-17, mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 116 ini ayat yang pertama, aku mengasihi Tuhan. Ini adalah mengungkapkan rasa syukurnya dengan kasih. Aku mengasihi Tuhan. Artinya, aku mengasihi Tuhan karena Tuhan itu baik dan luar biasa. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Seharusnya kitalah yang mendapatkan hukuman atas dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus telah menggantikannya untuk memperdamaikan Allah dengan manusia. Sebab dia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Itu berarti hubungan pemazmur dengan Tuhan begitu akrab. Artinya selalu ada hubungan pribadi yang erat, sehingga ia menyendengkan telinganya kepadaku. Ayat yang kedua A. Kata menyendengkan di sini, Tuhan mendengar dengan seksama. Tuhan memperhatikan. Oleh karena Tuhan selalu mendengarkan doanya, maka ada respon dari pemazmur. Ialah seumur hidupku, ayat yang kedua B. Seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Seumur hidupku itu berarti terus menerus, continue, tidak temporer, tidak hanya sesaat itu saja, tetapi terus menerus. Ayat 2b juga, pemazmur berseru kepada Tuhan. Itu artinya pemazmur berseru baik pada waktu suka maupun pada waktu duka, pada waktu sakit maupun pada waktu sehat, pada waktu senang maupun pada waktu susah. Dalam segala baik keadaannya maupun tidak baik keadaannya, pemazmur selalu berseru
dan mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-12 sampai yang ke-14, respon pemazmur yang dia lakukan bagi Tuhan adalah, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan. Aku akan mempersembahkan korban syukurku kepada Tuhan. Itulah pengakuan pemazmur di dalam hidupnya, karena kasih setia Tuhan yang selalu menyertai hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang apa yang menjadi respon kita akan anugerahnya yang telah Dia berikan kepada kita? Tentunya kita tidak sanggup membalas atas kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang diberikannya kepada kita, selain daripada mengucap syukur kepadanya. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua dikatakan di situ, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan bagi Allah. Segala sesuatu yang kita miliki, apapun itu, baik itu talenta, baik itu uang, baik itu harta benda kita, bahkan hidup kita sekalipun, semuanya itu berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan sendirilah yang memampukan kita untuk memakainya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga nama Tuhan saja yang patut dipermuliakan. Pakailah apa yang ada padamu untuk sarana kemuliaan nama Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan itu selalu baik kepada kita. Dia selalu menyendengkan telinganya kepada kita. Jika kita berseru kepadanya, Dia akan selalu memperhatikan kita dan memberikan yang terbaik kepada kita anak-anaknya. Wajar bila pemazmur rindu untuk membalas segala kebaikan Allah. Ia akan mengangkat piala keselamatan, menyerukan namanya di dalam ayat yang ke-13. Membayar nazarnya di depan umat Allah, ayat yang ke-14 dan 18. Mempersembahkan korban syukur kepada Allah, artinya ia ingin hidupnya selalu memuliakan Allah. Sekarang, apa respon kita yang kita lakukan atau bukti kita di dalam mengasihi Tuhan? Ada 4 hal. Yang pertama, kita berserah dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang kedua, taat kepadanya dalam segala situasi. Dan yang ketiga, memelihara persekutuan dengan Tuhan. Keempat, tetaplah berpengharapan dan teruslah bersekutu dengannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Mazmur ini kita akan lihat bagaimana kehidupan orang yang bersyukur. Di dalam ayat yang ke-13, aku akan mengangkat piala keselamatan. Mengangkat piala keselamatan, artinya menyaksikan karya keselamatannya. Sebagai orang Kristen yang beriman,
tentunya kita memiliki dasar iman yang menjadi landasan percaya kita. Bagaimana Allah memperlihatkan kuasa dan kasih-Nya melalui Yesus Kristus. Layaklah untuk kita hormati dan kita sanjung tinggi di dalam kehidupan kita. Sebagai orang beriman juga kita akan memperlihatkan hormat, kagum kita, dan bahkan takut akan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Demikianlah kita mengangkat piala keselamatan dari Tuhan. Dan selanjutnya di ayat yang ke-14, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Akan membayar nazarku. Pemazmur mengikrarkan ketika menghadapi masa-masa sulit, pemazmur tidak melupakan janjinya. Sampai 2 kali pernyataan akan membayar nazar itu diungkapkan dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-18. 2 kali. Ini membuktikan akan keseriusan pemazmur. Dan selanjutnya ayat yang ke-17. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Ada 2 hal korban syukur yang hendak disampaikan kepada kita. Yang pertama, korban syukur yang utama adalah dari diri kita sendiri, yaitu memberikan diri kita menjadi hamba yang selalu tunduk dan taat kepada Tuhan. Ayat yang ke-16. Yang kedua, persembahan yang disampaikan di rumah Tuhan. Ayat yang ke-19. Jika kita mengasihi Tuhan, tentu kita juga mengasihi rumah Tuhan. Maka kita akan memperlihatkan ucapan syukur kita dengan ikut setia, dengan penuh syukur, mengembangkan kerajaan Allah di dalam dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-17b, akan menyerukan nama Tuhan. Menyerukan nama Tuhan. Orang yang mensyukuri pemberian Tuhan dan yang tak hentinya memuji Tuhan. Hidupnya yang tak pernah putus hubungan dengan Tuhan melalui ibadah, melalui doa, bahkan melalui pujian, persekutuan dengan teman seiman. Itulah jalan kita menyerukan nama Tuhan, supaya melalui persekutuan kita dengan Tuhan, tetap kita memperoleh penyertaan Tuhan, tetap kita memperoleh pertolongan Tuhan, memperoleh hikmat Tuhan, kekuatan dan berkat-berkat Tuhan. Kita tidak akan pernah bosan dan lelah bersekutu dengan Tuhan sampai akhir hidup kita. Tetaplah menyerukan kebesaran nama Tuhan. Sebagai kesimpulan yang terakhir bagi kita melalui firman Tuhan ini, mengucap syukurlah senantiasa kepada Tuhan dalam segala hal di dalam doamu, karena Tuhan selalu ada di sampingmu. Mengucap syukur itu merupakan ungkapan iman kita bahwa kita tetap merasakan kasih setia Tuhan. Tuhan menyertai kita.
Terlebih, Dia rela mati di atas kayu salib untuk keselamatan kita. Mengucap syukur dalam situasi apapun saat ini merupakan ciri khas kehidupan orang Kristen. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, jikalau kami boleh bersama-sama mendengarkan akan firman Tuhan. Biarlah hidup kami Engkau pakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami selalu terus mengucap syukur kepada Tuhan, karena Engkau sungguh baik di dalam hidup kami Bapa. Ajar kami terus Tuhan untuk mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami merasakan terus kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba telah selesai menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh termeterai di dalam hati kami masing-masing. Terpujilah namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Biarlah tetap firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada malam hari ini terus menguatkan iman kita menjalani hari-hari kehidupan kita bersama Tuhan. Untuk pokok-pokok doa kita pada malam hari ini, terlebih dahulu kita untuk menyampaikan pokok-pokok doa kita di rumah dan juga untuk berdoa untuk pokok-pokok doa kita masing-masing di rumah masing-masing. Dan juga yang kedua, kita berdoa untuk pemerintah agar diberikan hikmat untuk menemukan jalan keluar menghadapi wabah virus COVID-19. Yang B, kita berdoa untuk masyarakat supaya taat untuk melakukan protokol kesehatan. Dan yang ketiga, kita berdoa untuk para medis dan juga pasien yang terkena COVID supaya terus diberikan kekuatan pertahanan tubuh yang daripada Tuhan. Kita berdoa juga untuk pasien yang dicurigai terkena positif COVID-19. Biarlah Tuhan terus untuk menyembuhkan dan memberikan kesehatan yang daripada Tuhan. Dan yang ketiga, pokok-pokok doa untuk dari gereja, kita berdoa untuk pekerjaan seluruh jemaat Tuhan agar diberkati Tuhan. Dan juga kita berdoa untuk kesehatan seluruh jemaat Tuhan, baik itu untuk yang ibu-ibu dalam masa kandungan. Kita berdoa untuk Ibu Esi, Ibu Tia, dan juga Ibu Siregar. Biarlah janin yang ada dalam kandungan tetap dijaga, dipelihara Tuhan, dan juga ibu supaya terus dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Kita berdoa juga untuk kesehatan Ibu Sudarwati dan Bapak Utomo supaya mereka terus diberikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Kita berdoa untuk pendidikan anak-anak, baik yang bersama-sama dengan kita maupun yang jauh daripada kita, supaya mereka tetap diberkati Tuhan. Dan juga kita berdoa untuk anak-anak di perantauan, biarlah Tuhan senantiasa menolong, memberkati. Dan juga kita berdoa untuk proses renovasi aula pastori dan juga untuk dana biaya yang dibutuhkan supaya Tuhan terus menolong, memberkati. Kita berdoa untuk bersiap untuk
MPH Sinode dalam program pelayanan dan pembangunan gedung serbaguna, baik dana biaya yang dibutuhkan, biar diberkati Tuhan. Banyak pokok-pokok doa yang kita sampaikan pada malam hari ini kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti menjawab tepat pada waktunya. Sebelum kita masuk di dalam doa, kita memuji Tuhan. Ketika aku berbeban berat. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus, Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Berputus asa, Ku datang kepada Yesus, Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Yesus. Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, di malam hari ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur dan berterima kasih. Banyak pokok-pokok doa yang kami naikkan kepada-Mu Bapa di malam hari ini. Khususnya kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Walaupun kami di rumah masing-masing untuk beribadah memuji membesarkan nama-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, dan juga untuk anak-anak kami juga Tuhan, tolong Tuhan berkati Bapa. Tuhan kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan terus campur tangan untuk menolong berkati, untuk menemukan untuk wabah virus 19 ini, supaya Tuhan terus campur tangan untuk melenyapkan COVID-19 dari permukaan dunia ini, sehingga kami umat-Mu di dunia ini ya Tuhan bisa beribadah memuji membesarkan nama-Mu, bisa beraktivitas seperti biasanya dengan campur tangan Tuhan. Tuhan kami juga berdoa untuk masyarakat agar taat untuk melakukan protokol kesehatan, sehingga kami bisa ditolong, diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk para medis, tenaga kesehatan, baik itu Tuhan dokter bidan dan juga yang ikut ambil bagian dalam melaksanakan segala tugas tanggung jawab. Biarlah Tuhan terus campur tangan untuk menolong berkati. Kami juga berdoa untuk pasien yang terkena COVID-19 supaya diberikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan kami juga berdoa untuk pekerjaan seluruh jemaat Tuhan, baik itu Tuhan petani, pegawai, wira swasta, pedagang, apapun yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan dalam pekerjaan tiap-tiap hari.
Kami mohon kepadamu Bapa, campur tanganmu lah terus untuk menolong berkati. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan seluruh jemaat Tuhan, baik itu Tuhan ibu-ibu yang sedang mengandung pada saat ini. Kami berdoa untuk Ibu Esi, kami berdoa untuk Ibu Tia, kami berdoa untuk Ibu Tobing. Biarlah Tuhan terus campur tangan untuk menolong berkati, dan juga janin yang ada dalam kandungan. Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapa, bentuklah mereka dengan kasih-Mu, dengan kasih setia-Mu, dan juga ibu-ibu Tuhan tolong, Tuhan berkati. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan Ibu Sudarwati dan juga Bapak Utomo. Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapa, segala obat dan juga makanan minuman yang dimakan, biarlah itu satu pelantaran untuk kesembuhan bagi tubuh jasmani kedua ibu bapak yang lagi sakit pada saat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk pendidikan anak-anak, baik itu Tuhan yang bersama-sama dengan kami, mulai dari tingkat TK, SD, SLTP, SMA, perguruan tinggi, dan juga yang jauh daripada kami. Tuhan tolong, Tuhan berkatilah Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang ada di perantauan. Tuhan tolong, Tuhan berkatilah Bapa mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk renovasi pastori GKI Karangjaya dan juga dana biaya yang dibutuhkan. Tuhan tolong, Tuhan berkatilah Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan pembangunan MPH Sinode dalam pelayanan pembangunan gedung serbaguna. Banyak dana yang dibutuhkan Bapa. Kami yakin dan percaya kami punya Tuhan yang baik, kami punya Tuhan yang kaya, bahwa Tuhan akan menolong, memberkati segala kebutuhan yang diperlukan untuk pembangunan. Terima kasih Bapa, masih banyak yang akan kami minta kepada Tuhan. Tuhan mengetahui isi hati kami yang terdalam, keluh kesah kami, pikiran kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami hanya terus mengandalkan Tuhan, kami hanya terus berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, permohonan ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu, yang hanya kami alaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Untuk melanjutkan ibadah kita, kita memberikan persembahan sambil mengumpulkan persembahan. Biarlah masing-masing memberi dengan kerelaan hatinya, jangan dengan duka atau paksa, karena Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Kita memuji Tuhan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur kepada Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya.
Kita berdoa untuk persembahan ini dan kita nanti doa bersama-sama berdoa Bapa kami. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan datang ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan sudah memberikan waktu kepada kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan juga kami Tuhan sudah memberikan waktu kepada kami untuk kami memberikan persembahan untuk pekerjaan gerejamu di Karangjaya sekitarnya. Biarlah persembahan yang sudah kami berikan Bapa itu menjadi persembahan yang begitu luar biasa untuk pekerjaanmu di Karangjaya sekitarnya. Dan juga berkat-berkat yang ada pada kami, Tuhan tolong Tuhan berkatilah Bapa. Inilah doa kami, permohonan ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu, yang Tuhan sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang mereda, Tuhan Yesus setia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Saudara sekalian yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, arahkanlah hati kita di hadapan Tuhan dengan selalu memegang firman Tuhan dan mengarahkan wajah kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya rahmat pengasihan dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta pertolongan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus, kiranya itu yang menaungi, memberkati, melihara kita mulai dari saat ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. 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 Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.